Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan ini sudah terkenal, jadi kita baca dari ayat 31 sampai ayat 34 saja. Saya tunggu kita semua ketemu. Kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya mulai. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Hari ini saya akan khotbah di bagian yang kedua tentang carilah perkara yang di atas. Menarik sekali saudara baca ayat yang ke-33. Di situ ada kalimat sambung yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu itu Yesus sedang mengajar banyak orang dan juga murid-muridnya. Nah, Yesus mengajarkan saudara pokok-pokok atau keharusan daripada hukum-hukum orang Yahudi yang wajib untuk dilakukan. Contohnya adalah hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dan juga hal mengumpulkan harta. Nah, salah satu yang Yesus ajarkan menjadi penutup dari pasal yang ke-6 adalah hal kekhawatiran. Salah satu kebutuhan yang penting bagi orang Israel adalah tentang makan, minum, dan pakaian. Dan kebutuhan ini saudara-saudara, itu pun digumuli atau dicari oleh orang-orang yang hidup pada zamannya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya hari ini kita sebagai orang percaya pun juga setiap hari kita mengejar atau bergumul, berusaha untuk mendapatkan 3 hal ini. Apa saudara-saudara? Makan, minum, pakai. Atau ada di sini yang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu baju baru, atau busana atau penampilan yang modis? Saya percaya semua orang, termasuk orang Kristen, orang percaya, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat primer, bukan sekunder. Ada seorang pakar perilaku dan juga pakar psikolog, namanya adalah Abraham Maslow. Dia adalah seorang yang hebat atau terkenal sebagai psikolog abad 20 yang memberikan identifikasi saudara-saudara tentang kebutuhan dasar semua manusia sampai hari ini. Ada 9. Saudara perhatikan di depan. Yang pertama adalah apa? Makanan. Yang kedua adalah air. Ini 2 nih saudara, aduh penting sekali. Karena kalau nggak ada makan saudara, kita sama seperti orang Israel yang ribut di padang gurun. Kalau tidak ada air saudara-saudara, kita seperti orang Israel yang ribut di padang gurun. Makanya Abraham Maslow menempatkan kebutuhan manusia yang mendasar, yang pertama dan yang kedua adalah makanan dan air. Dan yang ketiga adalah apa? Pakaian. Saudara lihat, apa yang ngomong oleh Tuhan Yesus, ternyata para psikolog dunia pun juga mereka tahu bahwa betul kebutuhan dasar manusia yang menjadi primer, yang menjadi utama adalah makan, minum, dan apa saudara-saudara? Pakaian. Yang keempat adalah perumahan. Ini penting bagi orang-orang yang masih jadi kontraktor atau suka kontrak atau belum punya rumah. Ini kebutuhan bagi saudara-saudara. Yang kelima adalah perlindungan. Yang keenam adalah rasa aman. Yang ketujuh adalah pemeliharaan. Yang kedelapan adalah aktualisasi diri. Dan yang kesembilan adalah perasaan berarti. Semua ini saudara-saudara, Alkitab sudah mencatatnya. Saya yakin orang Kristen pasti mayoritas
berdoa untuk 3 kebutuhan ini. Dan ini benar-benar menjadi kebutuhan pada zaman dahulu, zaman Yesus, dan sampai zaman hari ini. Sehingga Alkitab mencatat tadi kita baca, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow ternyata di-counter oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapamu yang ada di sorga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Saudara lihat, orang dunia mengajarkan hal ini sampai hari ini. Tapi kita bersyukur, kita punya Alkitab yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Bahwa walaupun kita membutuhkan itu semua, tapi Alkitab berkata, yang paling utama adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Menarik sekali, saudara lihat. Yesus ajar firman. Orang tidak akan pernah mengalami firman itu kalau dia tidak mau melakukan firman itu dan mempercayai firman itu. Saya yakin kalau pagi ini kita dengar firman ini dan kita bilang, Tuhan, saya mau percaya kepada kebenaran ini, maka saya percaya kekhawatiran saudara boleh datang menghampiri kita, tapi kekhawatiran tidak akan pernah bisa mengontrol atau mengendalikan kehidupan kita. Sebab Alkitab berkata kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak membawa dampak apa-apa itu kepada seseorang. Saudara coba tanya para dokter. Orang kalau khawatir nanti dampak atau efeknya apa? Saya coba cari data saudara. Ternyata orang kalau suka khawatir, maka dia akan membuang energi, dia akan membuang waktu. Bahkan secara iman Kristen, kekhawatiran itu akan membunuh hikmat yang Tuhan beri dan juga membunuh iman saya dan saudara. Karena ketika kita khawatir saudara, maka kita sedang mengecilkan Tuhan dan kita sedang membesarkan kebutuhan atau masalah yang kita hadapi. Ilmu medis mengatakan bahwa satu-satunya hasil dari khawatir adalah kita akan sakit. Sakit apa saudara? Yakni tekanan darah tinggi dan jantung. Mengapa saudara? Ilmu medis saudara mencatat, ketika manusia khawatir, maka terjadi darah tinggi. Karena pembuluh darah dan arteri menyempit. Sehingga menghambat aliran darah, menyebabkan darah kembali kemana? Jantung. Karena itu menyebabkan apa? Tekanan pada jantung, bahkan bisa terkena stroke. Jadi ada orang yang sakit saudara bukan karena dia kekurangan makan, bukan karena dia buat dosa sehingga dia kena sakit, bukan karena dia diserang oleh iblis, tapi ada satu roh yang bekerja di akhir zaman ini adalah kekhawatiran. Hati-hati saudara, karena kekhawatiran ini seperti monster. Dia tidak kelihatan, tapi dia akan bermain di kepala saudara. Sehingga saudara berpikir, nanti besok hidup saya bagaimana ya? Saya pernah cerita di sini kan, ada ibu-ibu anaknya baru lahir, dia berdoa, Tuhan, saya khawatir nanti besok anak saya besar dia nikah dengan siapa. Bayangkan, anak baru bayi, baru lahir, langsung khawatir nanti dia nikah sama siapa. Itu kan aneh, betul saudara? Seperti saya mau kuliah, loh, di dalam rumus iman Kristen jalan dulu baru lihat mujizat. Saudara kalau nggak jalan nggak bisa lihat mujizat. Orang kalau suka khawatir saudara nggak ada semangat hidupnya. Orang kalau suka khawatir nggak bisa berdoa. Orang kalau suka khawatir tidak bisa pandang hari esok. Yesus berkata bahwa fokus kita adalah cari perkara-perkara yang di atas. Nanti kalau kita sudah cari perkara itu, maka
maka semuanya itu akan nyusul. Nah, kadang-kadang manusia ini suka bolak-balik. Cari kerajaan Allah dan kebenaran itu yang paling utama, dia bolak-balik. Itu menjadi yang kedua lah, menjadi yang ketiga lah, dan seterusnya. Padahal yang paling utama adalah apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang kalau tidak mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hari Minggu itu dia cari atau dia jadikan itu hari dia cari uang. Ada berapa banyak orang Kristen yang hari Minggu masih cari uang di luar? Ada berapa banyak orang Kristen yang hari Minggu dia masih suka untuk apa? Melakukan olahraga-olahraga yang dia suka. Kita hidup bukan karena melihat, Paulus berkata, tapi hidup karena apa? Percaya. Kalau saudara dan saya hidup karena percaya, maka saya percaya bahwa kita akan menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sesuatu yang paling utama. Yang lain boleh ada dalam hidup kita, tapi yang paling utama adalah berbicara tentang perkara-perkara yang ada di atas. Anak muda, kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, cari Tuhan dan kebenarannya sejak masa muda. Saudara tidak bisa tunggu tua baru cari Tuhan, tidak bisa. Saudara kalau mau berhasil sejak masa muda, cari Allah dan kebenarannya. Karena ketika engkau menabur sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan pun juga akan melihat apa yang saudara tabur, dan Tuhan akan membalas segala jerih payah kepada saya dan saudara. Tidak boleh buang-buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting. Tapi pakailah waktu kita, saudara, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya catat mengapa Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau memprioritaskan perkara yang ada di atas, barulah semuanya yang kita butuhkan Tuhan akan tambahkan kepada kita. Yang pertama, perhatikan di depan. Sebab tujuan hidup kita ketika bertobat harus berubah, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Perhatikan kata tujuan. Orang kalau bertobat, saudara-saudara, maka arah dan tujuan saudara, fokus hidupnya akan berubah. Dulu bangun pagi setiap hari kerjanya cuma pikir money, money, money. Ada satu lagu piano, saya suka ngajar murid piano, itu levelnya level grade basic kedua. Itu judulnya money, money, money. Saudara tahu, itu lagu punya lirik, saudara, semuanya money everything, money everything. Waktu saya ajar lagu ini, saya bilang, betul, saking uang itu dibutuhkan, uang itu sampai jadi lagu. Karena memang hidup manusia kalau dia belum bertobat, tujuan dan arahnya itu sangat berbeda. Berbeda. Dia punya hidup, dia pastikan bahwa setiap hari dia harus dapat uang. Kalau dia tidak dapat uang, dia tidak dapatkan hal-hal lahiriah yang mencukupi kebutuhannya, dia akan jadi orang yang bisa depresi atau bisa gila. Tidak heran saudara-saudara, ada banyak anak-anak muda hari ini, khususnya perempuan-perempuan. Mereka ingin bergaya, ingin punya handphone yang bagus, ingin punya penampilan yang bagus. Bahkan ada yang ingin punya mobil, tidak mau puas naik motor. Akhirnya apa? Open BO. Sudah tahu Open BO? Booking online. Karena dia menganggap bahwa kalau dia punya hal-hal lahiriah, itu akan membuat dia punya derajatnya, status sosialnya diangkat dan dihormati. Ini orang-orang yang hidupnya, saudara-saudara, belum bertobat. Tapi kalau orang sudah bertobat, saya yakin dia punya arah dan tujuan hidupnya berubah. Semua boleh dia kerjakan, tapi tujuannya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dia perbuat, dia rindu berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang penulis buku terkenal namanya Miles Monroe. Dia pernah berkata, manusia diciptakan untuk memerintah benda-benda, bukan untuk mengejarnya.
Coba buka Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Mari baca firman ini sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, saudara lihat, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi apa? Makananmu. Alkitab berkata, taklukkanlah itu dan berkuasalah atas itu. Jadi saya dan saudara ini diciptakan untuk menjadi orang yang memerintah atau menguasai. Amin, saudara-saudara. Bukan jadi orang yang diperbudak. Sehingga orang yang diperbudak, saudara, dia akan mengikuti tuannya. Nah, kalau sampai ada orang yang diperbudak oleh uang, oleh mamon, maka tuannya bukan lagi Allah, tapi apa? Mamon. Apakah uang salah? Uang tidak salah. Saudara jangan berkata, Pak Andre khotbah sesat, berkata uang kita tidak butuh. Siapa bilang uang kita tidak butuh? Kita butuh uang. Karena dengan uang kita bisa beli apa? Makan, minum, pakai. Tapi saya mau berkata, kita diciptakan bukan menjadi budaknya mamon. Amin. Kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang menaklukkan dan menguasai. Kalau sampai saudara-saudara hal-hal lahiriah itu memerintah kita, maka kita sedang menghilangkan mandat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus menguasai dan menaklukkannya. Contoh yang sederhana, saudara cari kerajaan Allah dan kebenaran. Hari Minggu jam 9 ada gereja, saudara akan komitmen, saya mau ke gereja dulu. Nanti pulang gereja, saya mau kemana, teman mau ajak kemana, atau mau kemana pun, barulah saya ikut. Kenapa? Karena saudara komit untuk menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang paling utama. Dulu tidak bekerja, selalu punya waktu beribadah dan melayani. Tapi ketika bekerja, sudah naik jabatan, alasan ini, alasan itu. Tidak apa-apa sih. Kan nanti yang eksekusi siapa? Tuhan. Pendeta kan tidak bisa eksekusi. Tuhan bilang, ini anak nih, saya dulu kasih dia pengangguran, dia punya waktu untuk apa? Untuk ibadah, untuk pelayanan. Tapi sekarang saya kasih dia pekerjaan, hampir-hampir hari Minggu saja tidak ada waktu untuk beribadah. Saking dia sibuk, dia bilang, Pak Pendeta, bisa rubah jam ibadah? Bayangkan aja. Jam berapa kamu merubah? Ya jam 8 malam lah ibadah hari Minggu. Udah lebih baik kamu keluar di gereja ini aja. Cari gereja yang tengah malam jam 12 begitu kalau kamu ibadah. Orang kalau suka khawatir saudara, itu pestanya, keningnya selalu kerut. Orang kalau suka khawatir saudara, nyanyi di gereja saudara seperti orang sakit stadium 4 saudara, stroke. Kenapa? Khawatir. Saudara lagi tidak ada uang di dompet, Tuhan tahu bahwa saudara butuh uang. Lo bisa. Makanya jangan khawatir ya. Ada 9 daftar kekhawatiran. Kalau ada saudara yang mungkin sedang masuk dalam salah satu daftar dari 9 itu, pagi ini saudara harus apa? Berubah. Amin. Tak usah khawatir. Yesus bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Semua orang juga susah. Coba saudara tanya pengusaha-pengusaha, apakah mereka susah? Susah pasti. Tapi saya yakin kesusahan kita itu berbeda dengan mereka. Tapi kalau saya dan saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apapun yang kita perlukan, makan, minum, pakai, Tuhan akan menyediakan. Dulu saya sekolah teologi, saya sering dengar, kamu sekolah pendeta nanti mau makan apa? Setelah saya jadi pendeta, saya belum pernah dengar orang berkata demikian. Kalau sampai saya dengar orang berkata demikian, saya taruh Alkitab di dia punya depan dan suruh dia baca ayat-ayat yang akan saya kasih dia.
Sebab Alkitab berkata, tidak ada hamba Tuhan yang mati karena tidak ada makan, minum, dan pakai. Ada, saudara pernah baca Alkitab? Ada nabi, ada rasul yang mati karena tidak ada makan? Ada? Nanti saya kasih saudara CCA Alkitab. Coba tulis, nabi yang mati karena tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakai. Sampai kalau saudara bilang ada, berarti memang saudara keterlaluan. Tidak ada. Amin. Justru hamba Tuhan mati karena apa? Kebanyakan makan, kebanyakan minum, gayanya lebih daripada selebriti. Makanya saudara lihat di Instagram kan ada pastor Mamon lah, pastor apa yang dulu saya suka main Instagram tuh. Itu ada pendeta pakai jam 300 juta. Ya, orang-orang protes saya juga tidak setuju dengan mereka. Loh, itu kan berkatnya mereka. Kamu kan belum pernah sekolah teologi, tidak pernah rasa bagaimana jadi anak asrama. Jadi kalau mereka pakai jam tangan 300 juta, naik mobil 1M, 2M, ya itu berkat mereka, biarkan aja. Tidak usah diprotes-protes, karena dulu kan mereka susah. Sekarang kan mereka diberkati. Jadi biarkan mereka pakai jam tangan yang 300 juta, mobil yang miliar, jas yang mahal, sepatu yang mahal. Yaitu berkat mereka. Kenapa? Karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Jadi orang yang menempatkan Tuhan punya prioritas, dia pasti akan mendapatkan apa yang menjadi berkat-berkatnya. Tuhan tidak akan biarkan saya dan saudara mati kelaparan. Sampai kalau hari ini saudara susah, makan biasa-biasa atau makan itu-itu aja terus, mungkin Tuhan sedang bawa saudara ada di musim-musim padang gurun, tidak apa-apa. Ada saya kenal satu anak teologi, dulu kuliah saudara berat badannya tidak sampai 60 kilo. Sekarang berat badannya 120 kilo, naik 2 kali lipat. Dia kalau khotbah saudara tidak bisa kancing jas, tidak bisa. Dan jasnya tidak bisa beli, jahit. Dulu 60 kilo pun juga tidak sampai. Sekarang 120 kilo. Makanya Merlin, Ades, kan mereka krempeng nanti kan. Nanti kalau mereka jadi pendeta kan berat 120 kilo begitu ya. Iya kan? Ada pendeta berkata, dulu saya nikah sama istri saya, keluarga dia bilang, nanti kamu nikah sama dia mau makan apa? Dia pendeta tidak ada gaji. Justru saudara istrinya makan pakai bakul saudara sekarang. Kenapa? Saking makannya berkelebihan, berkelimpahan. Loh iya saudara. Jadi kalau hari ini saya dan saudara butuh makan, minum, pakai, kalau mungkin saya dan saudara ada dalam musim yang segitu-segitu aja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya kenapa? Ditambahkan. Nah kalau Tuhan yang tambahkan saudara, berarti waktu habis Tuhan tambah, waktu habis Tuhan tambah, waktu habis Tuhan apa? Tambah. Itu enaknya jadi anak Tuhan. Saudara tidak dapat karunia memiliki, tapi karunia apa? Menikmati. Waktu saudara nikmati habis, Tuhan tahu habis, Tuhan memberkati lagi. Amin saudara-saudara. Jadi jangan apa? Khawatir, tapi fokus kepada hal-hal kerajaan surga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepada saya dan saudara. Saudara yang butuh rumah, bekerja dengan rajin, berdoa, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan kasih saudara rumah dan tanah yang tetap. Saya percaya itu. Saudara yang lagi cari perlindungan, jangan cari kepada manusia, cari kepada Tuhan. Saudara sedang butuh pemeliharaan, minta dari Tuhan. Saudara butuh aktualisasi diri, saya percaya satu ketika saya dan saudara ada dalam keadaan yang mantap, yang ketika orang lihat, orang bilang penampilanmu keren, luar biasa. Itu sesuatu yang alkitabiah, saudara-saudara. Yang kedua adalah, mengapa saya dan saudara harus yang namanya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau fokus cari perkara yang di atas dan kebenarannya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus mau meyakinkan iman orang percaya bahwa surga lebih tahu semua kebutuhan kita lebih daripada dunia tahu kebutuhan kita. Tuhan yang cipta kita, maka Tuhanlah yang paling tahu hidup kita.
Tuhan yang tempatkan kita di bumi, maka Tuhanlah yang paling tahu kebutuhan kita. Tadi kita sudah baca firman Tuhan ayat 29. Semua pohon-pohonan dan juga biji-bijian itu yang menjadi makanan daripada manusia. Tapi ketika kita hidup hari ini, kebutuhan manusia itu berkembang, bertambah. Sehingga saudara-saudara, manusia itu kadang-kadang melupakan Tuhan sebagai yang utama. Dia kejar dia punya kebutuhan. Dan saya yakin semua kita punya kebutuhan. Tapi tahukah saudara, ada kabar baik pada pagi hari ini? Bahwa ternyata Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada bos di kantor kita tahu kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada keluarga kita tahu kebutuhan kita. Nah, ini yang menjadi poin saudara-saudara. Ketika kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan itu akan mencukupi apa yang benar-benar kita butuhkan. Ingat, Tuhan tidak sembarang memberi sesuatu kepada kita. Ada amin? Tuhan akan memberikan kepada kita benar-benar sesuatu yang kita itu butuhkan. Pada waktu Yesus ajar murid-muridnya dan orang banyak, kebutuhan yang paling dasar bagi mereka adalah makan, minum, dan pakai. Karena pada waktu itu Petrus dan teman-teman sudah meninggalkan jala mereka. Mereka tidak lagi jadi penjala ikan. Ada yang menjadi pemungut cukai, tidak lagi jadi pemungut cukai. Ada yang tukang demo, saudara, seperti Simon orang Selot, tidak jadi tukang demo lagi. Sehingga secara manusia, sekalipun mereka sudah jadi 12 muridnya Yesus, tapi pasti mereka pun juga masih apa? Khawatir akan kebutuhan mereka. Petrus khawatir atau tidak, saudara? Pasti Petrus khawatir, karena Petrus kan punya mertua dan punya istri. Petrus punya istri, sehingga secara manusia pasti khawatir juga. Nah, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga, bagi orang Yahudi, dia adalah orang yang akan bertanggung jawab atas keluarganya. Sehingga dia harus menyediakan makan, minum, dan pakai. Tapi yang hebatnya, Yesus berkata kepada Petrus dan teman-teman dan banyak orang, sorga lebih tahu kebutuhan kalian daripada dunia tahu kebutuhan kalian. Amin. Martin Luther aja bilang, burung boleh terbang di atas kepala saya, tapi saya tidak akan membiarkan burung membuat sangkar di atas kepala saya. Artinya apa? Hal-hal dunia bisa datang dalam pikiran, dalam hidup kita, tapi hal-hal dunia tidak akan pernah bisa mengendalikan kehidupan kita. Surga tahu kebutuhan kita. Amin. Lihat gereja jalan sampai hari ini. Saudara lihat kan, saya sudah saksikan hitungan 217 juta 500 ribu rupiah. Pernahkah kita bikin proposal minta-minta? Tidak pernah. Pernahkah saya mengemis di salah satu orang kaya yang saya kenal? Tidak pernah. Tapi Tuhan tahu kebutuhan KPC. Makanya Tuhan berkati saudara jemaat untuk apa? Memberi ke gereja. Tuhan kirim orang-orang yang tahu saya dan tahu gereja ini jalan. Makanya mereka memberkati gereja ini. Sehingga KPC sampai di sini tidak ada utang 1 rupiah pun kepada mantan pemilik ruko yang kita pakai. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu kebutuhan gereja di tempat ini. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Belajar hidup dengan iman. Saya pikir-pikir nanti kalau saya kuliah ke Malang, dapat panggilan kuliah harus pergi. Kalau dia tidak bisa karena harus on kampus 1 minggu, 2 minggu, bikin tesis, saudara. Saya berpikir, Tuhan, kebutuhan banyak sekali. Tapi kemarin ketika saya dikasih formulir untuk isi, siapa yang membiayai kuliah, saya tulis itu, ada donatur yang Tuhan kirim untuk membiayai kuliah. Selesai. Titik. Titik, gak ada sambung-sambung, titik udah di situ. Saya tidak lihat hari ini, tapi saya yakin kalau benar Tuhan kehendaki saya jalan, maka Tuhan akan menyediakan bahkan lebih daripada yang saya dan saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Kalau ada engkau orang-orang tua yang khawatir akan masa depan anak-anakmu, pagi hari ini percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan mereka.
Kalau anak mau lulus sekolah, tanya dia mau kuliah di mana. Saudara berkata, uang tidak ada, uang pas-pas, tapi dengan iman berani melangkah, Tuhan akan menyediakan. Jadi kalau ada kita yang khawatir hari ini bertobat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkannya kepada kita. Cari Tuhan, kebenarannya. Tiap hari saudara tidak luput waktu untuk baca firman Tuhan. Itu kebenaran. Saudara tidak bisa cari kebenaran di luar Alkitab, di dalam Alkitab. Baca Alkitab tiap hari. Ada buku-buku rohani saudara baca supaya iman dibangkitkan. Saudara memuji menyembah Tuhan setiap hari. Saudara cari kehendak Tuhan. Saya percaya kalau saya dan saudara sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan sibuk dengan saya dan saudara. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, sebab sorga lebih tahu kebutuhan kita daripada dunia tahu kebutuhan kita. Ada amin? Jadi kalau ada saudara yang tidak punya uang, gampang aja doa buka dompet, selesai. Selesai, simpel aja. Hidup ini gak usah ribet. Simpel. Jangan saudara stres kemudian saudara tidak mau makan gara-gara khawatir. Justru yang ada saudara sakit tambah tuh. Makan aja. Tidak ada uang, doa, Tuhan saya nggak ada uang nih, dompet saya kosong, ATM saya udah kosong, isi dong Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim berkat saudara-saudara. Waktu Israel dan sekitarnya krisis, tidak ada makanan, Tuhan suruh Nabi Elia pergi minum di air sungai Kerit. Tapi tiap pagi dan petang Tuhan utus burung gagak bawa kasih Elia roti dan juga apa saudara? Daging. Saudara coba berpikir, dari mana roti itu dan dari mana daging itu? Sementara dunia sedang apa? Kelaparan. Tapi itulah Tuhan saya dan saudara. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang saudara bisa buat? Saudara pikir pagi hari ini, Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Seperti Daud, saya khotbah 2 minggu yang lalu. Dia ingin buat sesuatu untuk Tuhan. Bangun rumah untuk taruh tabut perjanjian. Tapi Tuhan berkata, anak mula yang akan membangun. Nah pagi ini pun juga, saudara cari perkara yang ada di atas. Apa yang saudara mau buat untuk Tuhan? Saya percaya, kalau saudara utamakan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan, Tuhan akan menambahkannya kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.